Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan membawakan laporan bab atau chapter report dari buku Pendidikan Berperspektif Globalisasi. Yang saya laporkan nanti adalah bab 6 yang berjudul Menyelamatkan Anak-anak dengan Pendidikan. Perkenalkan, saya Imade Mudiartana. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan dasar program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha Denpasar tahun 2020. Pada kesempatan ini saya akan membawakan laporan bab. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Perspektif Global. Laporan bab ini merupakan salah satu tugas yang harus saya selesaikan dengan menggunakan video. Baik, kita akan mulai. Isi laporan bab yang akan saya sajikan itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah identitas buku. Identitas buku ini ada judul buku, penulis, editor, cover, desain isi, kemudian penerbit, tahun terbit, ukuran buku, jumlah, halaman, gambar, cover. Kemudian di bagian kedua ada isi bab. Dalam isi bab ini mengulas tentang bagaimana peran pendidikan untuk menyelamatkan anak-anak dari terjangan arus globalisasi. Kemudian di bagian ketiga ada pembahasan. Dalam pembahasan membahas 2 hal yang mampu menempatkan anak pada posisi yang terhindar dari kekerasan terhadap anak dan tekanan psikologis yang diakibatkan oleh bencana. Dalam pembahasan ada 2 subbab, yaitu pendidikan sejak dini dan anak-anak korban bencana. Kemudian bagian keempat dari isi laporan ini adalah referensi buku pendamping. Saya menggunakan buku yang berjudul Pendidikan Anak Bangsa, Potret Carut-Marut Dunia Pendidikan dan Gagasan Pendidikan Masa Depan. Buku ini ditulis oleh Haji Muhammad Farid Nasution, MA. Baik, kita akan mulai dari identitas buku. Buku ini berjudul Pendidikan Berperspektif Globalisasi. Kemudian penulisnya adalah Nurani Suyomukti. Editornya Asis Safa, penerbit Arus Media, kemudian tahun terbitnya 2020. Ini merupakan terbitan kedua. Terbitan pertama yaitu tahun 2008. Ukuran bukunya 14 cm x 21 cm, jumlah halamannya 216 halaman, kemudian ISBN-nya 97925446115. Bab yang saya akan laporkan yaitu bab 6. Bab tersebut berjudul Menyelamatkan Anak-anak dengan Pendidikan. Kemudian di bagian kedua ada isi bab. Dalam bab 6 buku ini mengulas tentang bagaimana peran pendidikan untuk menyelamatkan anak-anak dari terjangan arus globalisasi. Arus globalisasi tidak hanya membawa dampak positif terhadap perkembangan anak, tetapi juga dapat menjerumuskan generasi ini dalam jurang kehancuran. Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komnas PA, bekerja sama dengan Kantor Menko Kesejahteraan Rakyat mencatat masih banyaknya kasus-kasus kekerasan pada anak, mulai dari kasus perkosaan sampai pada kekerasan fisik oleh orang tua terhadap anaknya sendiri. Terdapat 2 subbab yang dibahas dalam bab 6, di mana bab 6 ini berjudul Menyelamatkan Anak-anak dengan Pendidikan. Ada 2 subbab, yaitu yang pertama adalah pendidikan anak usia dini. Pendidikan prasekolah hingga sekolah dasar bagi anak merupakan awalan yang penting karena anak kelak diharapkan tumbuh menjadi manusia yang memiliki potensi dalam membangun masyarakat kita yang sedang membutuhkan generasi yang produktif. Urgensi pendidikan anak di era globalisasi ini selain menjadi pengenalan awal bagi anak tentang kemampuan mengenali lingkungan, juga berkaitan dengan bagaimana anak ditempatkan sebagai makhluk yang memang membutuhkan bimbingan intensif dalam mengenali dunianya secara menyeluruh dan global. Selain menanamkan aspek afektif, juga diperlukan kemampuan orang dewasa di lingkungan anak untuk menumbuhkan kognitif dan aspek psikomotorik anak agar mampu bersaing di dunia nyata.
Kemudian yang kedua, subbab yang kedua adalah anak-anak korban bencana. Anak-anak adalah pihak yang paling parah dalam mengalami dampak dari berbagai bencana yang akhir-akhir ini terjadi di bumi. Mereka membutuhkan perhatian serius baik pada waktu penyelamatan korban maupun pada masa setelah bencana terjadi. Maka dalam kondisi tersebut pendidikan anak korban bencana harus diprioritaskan karena mereka sangat membutuhkan sosialisasi, pemahaman, dan pengetahuan. Selain juga perhatian psikologis yang ditekankan pada pendidikan konseling. Untuk memberikan pendidikan pada mereka tidak perlu formalisasi sebagai prosedur dalam pendidikan yang diadakan dalam kondisi formal. Dalam situasi apapun, anak-anak tetap harus mendapatkan pendidikan. Karena itu adalah hak mereka yang harus didapatkan secara gratis. Kemudian di bagian ketiga adalah pembahasan. Sumber daya manusia yang berkualitas hanya dapat diperoleh melalui pendidikan yang bermutu unggul. Dari sistem pendidikan yang unggul inilah muncul generasi dan budaya yang unggul. Namun demikian, muncul globalisasi juga telah menambah masalah baru bagi dunia pendidikan. Bagaimana tidak, di satu sisi sistem pendidikan yang diterapkan harus berimplikasi pada pemupukan nasionalisme peserta didik. Namun, di sisi lain, pemenuhan kebutuhan pendidikan global harus ditunaikan agar para lulusannya dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global. Disinilah kita dituntut untuk bisa mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman, berperspektif globalisasi. Oleh karena itu, mau tidak mau sistem pendidikan berperspektif globalisasi sebagai social investment yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM. Harus segera diberlakukan dan diberdayakan. Karena sistem pendidikan ini tidak saja ditujukan untuk mempersiapkan anak didik untuk meningkatkan kemampuan individu dalam memahami kehidupan masyarakat, tetapi juga dirancang untuk membekali anak didik agar memiliki kemampuan intelektual dan tanggung jawab guna memasuki kehidupan yang sangat kompetitif. Dengan begitu, kita akan menjadi bangsa yang tidak hanya mampu bertahan hidup, tetapi juga mampu sejahtera, sukses, berkualitas, kompetitif dalam arus global. Jadi, pendidikan menjadi hal utama dan penting untuk memberikan ruang sebesar-besarnya bagi generasi penerus bangsa untuk mengekspresikan dirinya ketika terjun di masyarakat. Selain digunakan untuk menghindari hal-hal yang berbau kekerasan dan tekanan psikologis saat menjadi korban bencana. Demikian pembahasan dalam laporan ini. Saya lanjutkan ke referensi buku pembanding. Referensi buku pembanding yang saya gunakan berjudul Pendidikan Anak Bangsa, Potret Carut Marut Dunia Pendidikan dan Gagasan Pendidikan Masa Depan. Seperti yang kita lihat, cover buku dapat dilihat di bagian kanan layar. Penulis dari buku ini adalah Haji Muhammad Farid Nasution MA. Editornya adalah Dr. Al Rasyidin MAG. Kemudian penerbitnya Cita Pustaka Media Perintis. Kota tempat terbitnya itu di Bandung. Tahun terbitnya 2009. Ini merupakan cetakan pertama tahun 2009 juga. Ukuran bukunya 14 cm x 21 cm sama dengan buku utama. Kemudian jumlah halamannya 210 halaman. ISBN-nya 9786 0282 08673. Pembahasan yang terdapat dalam buku pembanding adalah pada bagian awal buku ini membahas tentang bagaimana peran pendidikan memberikan dampak positif bagi perkembangan anak untuk mengeksplorasi diri terkait dengan adaptasinya dengan lingkungan sekitar, di mana anak-anak tersebut berada. Sekolah tidak hanya diciptakan sebagai tempat formal untuk mengenyam pendidikan, tetapi juga sebagai tempat anak berinteraksi untuk menumbuhkan kemampuan anak, mengenali potensinya, dan mendorong seluruh potensi tersebut agar dapat bermanfaat dalam hidupnya. Dalam buku ini juga membahas peran orang dewasa untuk selalu mendampingi dan membimbing anak agar anak mampu belajar dalam situasi nyaman, kondusif, dan terkendali. Pendidikan keluarga menjadi hal utama dan penting untuk menghindarkan anak-anak dari tindak kekerasan dan tekanan psikologis yang kelak akan ditemui anak seiring perjalanan hidupnya. Pembahasan buku pembanding tidak jauh berbeda dengan buku utama. Yang saya maksud buku utama adalah buku yang menjadi bahan laporan dalam laporan bab ini.
Kedua, buku membahas tentang berbagai permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan. Anak-anak yang menjadi objek dalam pendidikan tentu akan menjadi korban akibat yang ditimbulkan oleh permasalahan pendidikan tersebut. Anak-anak akan cenderung mengalami kekerasan dan tekanan psikologis sebagai akibat dari permasalahan pendidikan dan berbagai bencana yang menimpa. Pembahasan materi pada buku utama, khususnya pada bab 6 yang berjudul Menyelamatkan Anak-anak dengan Pendidikan, disajikan secara lebih mendetail dibandingkan dengan buku pembanding. Penjelasan materi pada buku utama disajikan dengan sangat mendalam dibandingkan dengan buku pembanding. Kedua buku ini disusun dengan sistematika yang baik sehingga pembaca dengan mudah dapat memahami isi dan makna dari buku tersebut. Demikian pembahasan dari referensi buku pembanding jika dikomparasikan dengan buku utama. Daftar pustaka untuk laporan ini yaitu menggunakan 2 buku. Yang pertama adalah buku utama karangan M. Farid Nasution tahun 2009, itu cetakan pertamanya. Kemudian yang berjudul Pendidikan Anak Bangsa, Potret Carut Marut Dunia Pendidikan dan Gagasan Pendidikan Masa Depan. Mohon maaf, ini Nasution M. Farid ini adalah penulis buku pendamping, buku referensi pembanding, bukan buku utama. Yang buku utama adalah Suyo Mukti Nurani, itu dicetak tahun 2020, itu cetakan kedua yang berjudul Pendidikan Berperspektif Globalisasi, diterbitkan di Yogyakarta oleh Arus Media. Demikian sajian laporan bab untuk tugas mata kuliah Perspektif Global dan Problematika Pendidikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.